وسلم المدد من حضرة الشيخ ولا شنو الله بنجري من حضرة الشيخ وشنو الله من اسمه البنجري من حضرة الشيخ ومن بدل البنجري ولمن شغلنا معلمين وزوجينا وذريتنا الله يغفر لنا ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة وينفعنا بأشرار من ضرهم وعلوم في الدنيا والآخرة واغفر حضرة أبينا وأمنا ولأمنا ولأماتنا لخالنا لخلاتنا ولجدنا ولجدنا ولأبينا ولأبينا والمسلمين أن الله يغفر لنا ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة وعلى نيتنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا على الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام إلى مهنة على امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil darain amin. Halaman 123. Dan adalah alamat presiden alamat kepada alamat murid ini orang yang berkehendak akan akhirat atau orang yang berjalan menuju keridhaan Allah. Ciri orang yang berkehendak akan jalan akhirat adalah yaitu mengamalkan daripada maqam yang terpuji di dalam hatinya dan diri zahirnya. Ini bahwasanya bersamaan kepadanya segala keadaan dan tiada memberi bekas pada hatinya pada barang yang lain yang datang padanya daripada jahatnya segala kelakuan dan segala perkataan, karena di dalam hatinya itu sudah karam di dalam menilik kepada hadrat Allah. Itu kemarin sudah dijelaskan. Apabila hati berhasil, ujar Rasulullah, hati itu bagaikan istana atau raja. Batang tubuh ini bagaikan istana, rajanya adalah hati. Apabila hati ini baik, maka seluruh anggota baik juga. Artinya gawian yang di luar baik juga. Kenapa? Karena hati itu yang memerintah. Apabila hati ini sudah berhasil, hati berhasil ini sudah memakai daripada sifat-sifat terpuji. Kemudian sifat-sifat terpuji dari gurunya bahasa. Belajar ilmu hati gurunya. Karena gurunya itu mengajari maksiat zahir, maksiat batin, to'at zahir, to'at batin. Itu wajib diketahui dan itu wajib diamalkannya. Apabila itu tadi diamalkan, sifat-sifat terpuji tadi diamalkannya di dalam keadaan dan di dalam situasi hanya 24 jam, maka karamlah orang itu dengan sifat-sifat terpuji tadi di dalam hatinya. Apabila karam dengan sifat-sifat yang baik tadi, maka meniriklah hatinya kepada hadrat Tuhan hanya kawan. Apabila sudah berhasil hati itu, apabila sudah berhasil hanya kau menirik kau kuasa Tuhan. Nah itu cari gurunya pulang ilmu hati. Tutup tak nama-nama kada boleh ada di hati, nama-nama boleh, nama-nama kada itu guru kan gurunya yang menjelaskan berapa yang boleh di hati, berapa yang kada boleh. Yang boleh nambah itu adanya yang terpuji itu wajib diamalkan dalam keadaan apapun. Apabila diamalkan maka hati kamu menjadi bersih atau karam kepada sifat-sifat terpuji. Apabila sudah berhasil maka akan kawa menirik akan hadrat Allah di setiap keadaan. Tapi kalau belum menuntut pada tahu ini menjadi sendiri. Dan sedangkan daripada mereka bermurah daripada kenyataan yang hilangnya hawa nafsu daripada hati itu, yaitu kasihlah dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi hatinya apabila sudah hatinya itu berhasil, barang hatinya belajar ilmu hati, diamalkannya ilmu hati itu 24 jam, maka di dalam hatinya itu kada ada lagi nang lain kecuali kekasihnya, yaitu Allah. Apabila sudah nangkep itu rasa nang ada di hatinya itu tadi, sudah, maka bertemulah ia dengan kekasihnya setiap waktu. Tapi sudah berhasil,
Ada boleh ada riya, ada boleh ada takabur, ada boleh ada ini, ada boleh ada agak dan sebagainya, ada boleh. Itu ilmu hati lah. Jadi kalian cari pulang gurunya. Nah itu, jadi guru itu nomor satu. Ilmu wajib itu 3. Apabila yang ada menuntut berdosa. Ilmu zahir, ilmu fikih. Ini nama atur ibadah batang tubuh atau rukun Islam. Dari berwudu, masuk najis, mandi, bahyang, dan mengaji, baca Quran dan sebagainya. Ini ilmu fikih namanya. Wajibnya menuntut, bagaimana menuntut berdosa. Ilmu hati pulang supaya hatinya operasi, cari pulang gurunya yang mengajari taat batin, taat jahir, maksiat jahir, maksiat batin. Apabila kalian menuntut di situ berdosa seumuran juga. Selamanya kalian menuntut 10 tahun, kalian menuntut ilmu hati, saya juga nyoba dosa. Itu pulang karena ilmu tentang keesaan Allah, tauhid, dan berguru pulang tentang jangan seorang memberatanya, seorang mencari guru menutupi kebodohan diri seorang. Apabila ada berdosa harus berdosa aja. Walaupun yang sembahyang bujur, tapi hati ikan juga kawan entah. Atau sembahyang tapi tadi pulang lawan Tuhan, kada kuat percaya kuasa Tuhan. Berdosa juga. Ini 3 ilmu wajib tadi. Fardu ain mengarangnya sudah pada tutup atau dosa. Ilmu hati itu nama atur hati kita. Ilmu fikih nama atur ibadah yang di luar awaknya. Ilmu hati nama atur ibadah yang di dalam hati dengan cara menggunakan sifat-sifat terpuji. Jangan sampai ada sifat-sifat tercela di hati itu diperiksa, harus diperiksa selama 24 jam. Makanya para aulia Allah atau orang-orang soleh, ibadah itu 3 pun buahnya. Dan kita kadang sembahyang ibadahnya sudah. Kalau buah aulia orang soleh kada 24 jam hatinya diperiksa, ada misi penyakit, ada timbul penyakit hati seperti dia takabur, rasa seorang, suzon, dan lain sebagainya, atau tulur amal, panjang angan-angan. Kalau beban aulia itu 24 jamnya sambil duduk, sambil berdiri, sambil apa memeriksa terus ke hati. Kalau ada apa, apabila ada apa-apa, maka lakasnya menggunakan kepada sifat yang terpuji, yaitu bertaubat. Belum lagi kan hanya memeriksa rasanya lawan Tuhan, apakah ini ingat kada buat Tuhan. Apabila kada ingat berdosa dirinya. Ini para aulia kita ada nanggaran ibadah itu apabila kurang ajar, ya dah itu mah ibadah kita. Padahal nanggaran ibadah itu 3 macam. Ilmunya nang atur. Pada kalau sebut ini ilmu aja, manusia ini mencontoh Rasulullah itu contoh kita. Ajsam Rasulullah babadan tubuh. Jadi ibadah zahir, ilmu fikih arahnya dituntut tentang ibadah ulang Rasulullah bil arwah, bil ajsam wal arwah wal qulub. Itu doa maulid habsib dibaca harus sudah, cuma ada diamalkan amalnya belum, amalannya jadi berguru. Wal qulub cari ilmu hati nang gurunya melajari supaya jangan ada maksiat zahir, maksiat batin di dalam hati itu. Selama bil ahwal wal aqwal 24 jam. Karena ada pandai timbul sombong, beribadah riya. Nah itu ada buat aulia itu diperiksa Allah 24 jam. Kita ada itu cuma wajib menuntut ilmu itu supaya jangan berdosa. Apabila ada ya berdosa di hati. Dan pada kita jangan dua hati katakan lagi. Rasulullah itu bilang apa? Wal arwah. Nah, manusia ini hanya terdiri dari 3, ada batang tubuh, ada hati, ada roh. Nah kalau roh ini nama atur kan ilmu tauhid, makanya para aulia orang soleh 24 jam memeriksa roh mereka, memeriksa
rasa mereka. Karena diperiksanya ini 3 macam oleh babuhannya nih. Memeriksa ibadah zahir. Jadi kita kadang yang orang tuh bawa aja, ada ingat kalau babuannya bawa aja takutan kanan ada yang kita tahu wudu sudah ya, walaupun sah tapi dihitung lupa kan, walaupun sah ibadah itu tapi dihitung lupa. Nah, itu ilmu tauhid kita cari pulang gurunya untuk supaya seorang ini tahu bahwa Tuhan nyata akan Allah Ta'ala berapa sifat itu wajib diperiksa di dalam hati 24 jam. Ini karena seorang rasa ada, seorang rasa ya, nah luput nentang. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat wujud. Nah ada tuh Allah, seorang diadakan, tunduk seorang, nggak ada seorang merasa ada. Nah bagara aku itu Allah Ta'ala bersifat kodrat. Seorang itu kau bagara kau apa-apa dibantu dengan sifat kodrat, bukan seorang kau apa-apa. Ini para aulia orang soleh itu nah diperiksanya 24 jam sambil duduk, sambil merokok, sambil apa itu jenah dongo orang kan bisa memikir betapa usahatan khairu min alfi ibadah di sana dia. Satu kali orang bertafakur berpikir akan rahmat Allah, nah ujung-ujungnya ingat tahun Allah atau dengan nikmat atau dengan rahmat itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 tahun lawasnya. Nah, saya 1000 tahun tukang ruwet, baik tong salam yo, ingat ada walaupun soh karena hati soh itu menurut pikir tak kumpul rukun dengan syarat. Tapi ujar Allah, aku memberi kurang itu ganjaran sahabatnya ingat. Apabila ini ingat syarat coba deh. Sisanya dihitung soh aja tapi ada ganjaran. Itu ruginya itu. Pegawai lawan Allah pokoknya ada kan ujungnya begitu. Jadi para aulia dan orang-orang soleh itu 362 selama 24 jam ini nang diperiksa bubuhannya, walaupun bubuhannya sampai duduk sambil apa, ampun orang di dalam hati main. Jadi kita kadang memandang, melihat sesuatu aja lupa sudah. Ide apa nih lupa sudah, tujuan mata sampai tujuan hati sampai tujuan pikiran. Ide pohon, mata ide pohon, hati lawan hatinya lawan pohon, pikiran dua pohon, itulah nyawa. Lalu itu dihitung lupa anda. Kan supaya jangan lupa kayak apa? Cari ilmu hati, gurunya cari lo, guru bahasa supaya hati itu kada lupa. Yang kedua bilang hati itu kada ada bisi penyakit hati. Ini kadang melihat sesuatu lupa, melihat pohon lupa lawan Tuhan, melihat pohon lupa jodoh hatinya, ujar awak, ujar hati, apa yang seorang pada pohon, nah itu ngarannya apa buruk sudah merasa lebih baik pada yang lain. Kadang bala lihat saja lupa lawan Tuhan. Kadang Allah bersifat basar, Allah maha melihat. Seorang kaum melihat dibantu dengan sifat Tuhan yang maha melihat. Ngadu Allah bukan ingat banget dipandang. Ini kadang mandang pohon itu ingat, kadang ingat oh ini bantuan orang. Dan makanya kita ini berapa tingkat lagi nah ada pikir hanya semata pikir saja akhirnya karas kan bahasa seseorang terus pikir keras seseorang yang karas tapi ibadah seseorang apa seseorang matinya karas juga karas kacung malamannya kenapa sakit jadi sakit seseorang merasa kayaknya atau merasa terjadi metode terjadi paku merasa sakit banget nggak merasa kalau sakit itu
umatnya kan. Namanya bikin syariat ini ya kan mencabut ya namanya kan Israel dan pengacara sama hari. Namanya anak nyaman tadi ya cari dua lagi ilmu tambahin. Jangan sampai kebodohan diri itu banyak di dirinya wah umur berapa sudah kematian kan. Pulihkan berapa kematiannya semua. Yang orang menyiapkan dua ilmunya itu ayah banget. Ayah banget ini kan. Bah tidak berhasil. Dua beringat, dua lagi. Itu selawat kolera dua, babinin kolera dua, kenapa ada lagi? Menggawin sunat kolera dua, bayang sunat berapa rakaat kolera dua, apalagi siapa yang bantu lagi? Ya Allah pada hari-hari pegawai nanti cari dunia lah, pikir. Nah dicari rezeki Tuhan, rezeki dari Tuhan, Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang ada dihadapi, maka Tuhan yang ada diingat, maka dihadap, maka diingat jujur orang. Rezeki ini ada hari-hari, baiklah gratis. Nyawa telah stres makan, cepat makan obat supaya obahin. Nyawa obahin itu nikmat orang menjamnya, menghadapi, membantu sama entah, minta nyawa. Kalau dua kata, karena nyawa kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas nyawa mati kan, karena nyawa bulik pun di dunia ini baru mengolah jalan bulik ternyata. Jadi sadarnya jalan bulik dicari ilmunya. Ilmunya itu mengatakan segala ampun orang. Allah bersifat 20 belum lagi tapi karena bahwa yang sejak akan memakai tauhid itu apabila ilmu hati baru belah ini itu anunya tandanya imbang pikir batang tubuh ibadah kemantul hati ilmu hati roh ilmu tauhid. Jadi apabila di tangan ada anak wanita atas kayak itu biasanya tuh bang anak tangga tuh itu orang kau pikir karena ada hati, orang kau hidup karena ada roh. Jadi tiga ilmu ini tuntut. Makanya para aulia itu kadang kayak kita orang beribadah langsung tiga-tiganya main. Kalau kita contoh sembahyang aja, awak aja sembahyang. Kalau tak, hati ini keringat lagi nih, keringat lagi. Melihat orang pada beribadah, seseorang beribadah. Melihat kawan kada sembahyang sunat, kalau timbul rasa seorang ciri surga. Atau karena papander, karena sombong, diberi nikmat sombong. Atau tak, tinggi pander kan sombong. Baru lagi di dalam ibadah, setiap bapak-bapak ingat kawan bantuan orang, tauhid pulang mantul. Tiga orang sekali beribadah, sekali beramal, tiga orang jalan. Ada sebutin Allah, ada sebutin dia orang namanya para aulia itu atau orang-orang soleh itu wajar yang umumnya beribadah lawan Allah melalui tiga cara ini langsung tiga ini wajar aja hasilnya berbeda lawan kita beribadah awak aja. Bapak yang contoh yang beramal berzikir baca Quran apa awak aja ingatnya ada malah dalam hati terkadang pada waktu bayang sunat seorang banyak kawan bersembahyang atau seorang tarawih kawan bersembahyang tarawih rasa seorang yang baik pada dinya rasa seorang tak baik seorang pada dinya salah sudah tiga sudah kotor belum lagi banyak sudah berhasil juga hati ada lagi bisa penyakit hati di hati ini ada lagi tapi kan ingat dua Tuhan pulang bapak yang mau tauhidnya pulang ada ada muncul pada lihat pada dasar
Allah bersifat basar, Allah bersifat sama, Allah bersifat alam. Setiap kali berpandang buahnya ingat, setiap kali berlihat ingat bahwasanya seorang kaum melihat dibantu oleh Allah yang bersifat basar. Allah bersifat basar, artinya maha melihat, mustahil Allah Ta'ala buta. Jadi seorang kaum melihat dalam hati itu pun awliya ini dalam hatinya ingatannya bantuan Allah, oh malah dibantu oleh Allah. Artinya tak pada damai kayak itu juga. Allah bersifat sama, maha mendengar, mustahil tulis. Lalu ini pada dengan apakah 24 jam saja pastinya mengingat aku mendengar apa, mendengar apa. Dalam hatinya pasti aku dibantu oleh pendengaran dari sifat Allah yang bersifat sama. Apabila ada ingatnya minta ampunnya dulu Tuhan. Apabila ada yang kada ingat Pak, kawan Tuhan setiap apa-apa bertobat tuh. Bertobat jahil, ada kalanya bertobat batin. Jahil ini dia tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kalanya secara batin, ya Allah ampuni ulun keringat, ya Allah ampuni keringat tangan. Ampun orang tiket. Tanya buahnya toh, karena kayak kita. Ya orang punya 3 basic, 3 alam. Tiga alam ini semua alam hati, seluruh manusia basic hati. Lalu para orang soleh, para aulia nahinya itu lawas amalkan di hati. Jadi seluruh apa nambah hati minyak awal tabuka lawan minyak manusia basic hati yang asal kecuali hanya ada basic hati lagi, hanya ingat ada tahu binatang bahati tahu, jin bahati, malaikat bahati, pohon bahati tahunya. Karena ini duduk di ilmu hal penting. Tapi 24 jam kali berapa tahun orang melupa satu mat minta ampun, pun ada lupa minta ampun Allah. Kan Rasulullah yang melajari, kalau Rasulullah itu kan melajari secara umum baca istighfar habis subuh atau sore lawan Allah. Kalau seorang ada yang pada ingat itu kita nah umum tentang kalau buahnya ini beda lawan kita hanya 1 detik aja lalai ya sudah minta ampun untuk kami hayal apa ini hatinya nih sampai tidak ada ingat lagi bagi sadar hatinya mulai lapasnya itu tempat ini baru buahnya itu makanya buahnya itu bangga 3 alam. Jadi 3 alam ini tahu apa aja hati saya asalkan nanti hadapinya ini masih diisi hati tahu ya bisa kisah. Jadi bukan yang tahu pulang hati orang itu apa pada lawannya kayak orang kalau masih berani takut kalau masih berani itu upahan aja upahan dari Allah akibatnya menuntut ilmu fardu ain tadi diamalkannya bertahun-tahun. Anak kuring pulang kayak itu pulang dinyatakan hari ini apa nanti lihat mata, hari ini apa nanti dengar telinga, hari ini apa nanti ucap untuk, hari ini apa nanti pikirkan di dalam kepala, hari ini pulang apa nah ada dalam hati dinyatakannya dari awalnya kuring sampai anak kuring tadi bertobat pulang. Bertobat pulang dah, astagfirullah, ampun. Ini orang dulu di hati, orang dulu di hati aja asapnya. Diberi Tuhan mau nggak ada. Ada yang ular, bilang dah, mau dia ular. Itu ilmunya wajib, dituntut wajib, kalau itu berdosa, dituntut pulang nyawa akan bertahun-tahun kasar diberi Tuhan. Kasar. Isip malah belajar pulang tauhid bujur menguasai pulang malakan pulang tauhid dan malakan bertahun-tahun diberi Tuhan kasar maknawi. Nah itulah kita dari gurunya belajar sampai nyok bujur pampak lah
sampai jujur kayaknya belajar Quran dan huruf ini kayak apa bunyinya, huruf ini kayak apa bunyinya, huruf ini kayak apa bunyinya. Itu pula huruf hijaiyah apabila bertemu dengan tanwin dan nun mati ada berapa hukumnya, apa-apa cara bacanya, apa-apa cara baca, pampak, bujur, baiknya bujur kayak itu dua kali jadi motor pampak. Allah bersifat wujud, artinya Allah mustahil, Allah Ta'ala tiada dalilnya, Allah la yakhluqu samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan daripada itikadnya dan mengikatkan dengan bahwasanya orang yang beriman dengan Allah dengan sifat wujud ini, bahwasanya ini selalu dengan dua Allah Ta'ala pada segala nama wujud adanya. Lalu lagi pemecahan ini kan baik sifat mutakalimun, Allah bersifat mutakalimun, artinya Allah Ta'ala berkata-kata, maha berkata-kata. Mustahil Allah Ta'ala itu isu dalilnya wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah Ta'ala pada waktu di lawan Nabi Musa. Maka diitikadkan bagi orang yang bersifat beriman, diitikadkan dengan sifat mutakalimun, bahwasanya ia menjaga perkataannya daripada perkataan yang tiada baik. Wajibannya aja kecuali bapak dari itu mengandung faedah, hanya bapak anda kata-kata yang baik, baca Quran, baca selawat, lalunya apa mengeluarkan kata dan setiap ini berkata-kata tubuh ini mengingat dalam hati. Nah, pengulang bahwasanya dalam hatinya kalau berkata-kata itu dibantu oleh Allah dan bersifat kalam. Ini diamalkannya 20 tahun sambil beribadah, luar ibadah, dalam ibadah, luar ibadah, dalam ibadah, luar ibadah, 20 sifat, tambah lagi kan sifat Rasul. 20 sifat itu hanya wajib dan mustahil, satu yang harus, satu ini pecah menjadi 10, jadi 50 angka ikan enggak. Baru lagi pembagiannya lah tentang sakin wala sakinun illa mada. Jais bagi Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mula alam dunia ini hukumnya jais saja. Ada manfaat dan ada mudarat bagi Allah. Ini kata Allah Ta'ala. Ini soalnya itu kada tahu, ada bingung Allah bersifat jais bagi Allah satu pecah menjadi 10. 10 ini salah satunya mustahil, kada wajib. Allah Ta'ala memberi orang rajaki tak bagawi, harus saja juga orang bagawi kada dapat duit, harus saja juga Tuhan beri. Ada hukum wajib di sudah nyawa bagawi kada wajib dunia dapat usaha, dapat hasil. Nyawa kada bagawi kada dan jual, kada dapat hak hasil. Tidak hukum jais, makanya belajar itu pampak supaya seorang itu paham. Jadi dalam hidup ini nyaman kayak ini rumus dunia. Belum lagi karena iman lawan Rasul, ada berapa sifat wajib bagi Nabi dan mustahil, sifat harus. Berapa jumlah Nabi yang diimani dari Adam sampai Adam, Nuh, Hud, Saleh, Sulaiman, wajib abang. Baca lewat kitab-kitabnya ada berapa kitab, lewat sahabat turun, belum lagi yang jumlah suhu ada berapa, kalau Nabi siapa. Belum lagi malaikat berapa jumlahnya, berapa orang hamlul aras sampai Adam, sampai terakhir hari kiamat. Dan kadar itu rukun iman, hanya kembali belum kepada rukun yang pertama, percaya lawan Allah. Lawan Allah ini belum ada berapa pembagian 20 sifat, itu wajib diketahui. Mana sifat nafsiyah, mana sifat salbiyah, mana sifat ma'ani, mana sifat ma'anawiyah. Nafsiyah hendaknya di mana? Apa? Salbiyah hendaknya di mana? Ma'ani hendaknya di mana? Ma'anawiyah hendaknya di mana? Belajar satu tayuhnya juga. Itu banget. Jadi para aulia dan orang soleh di dalam ruhnya andakannya tauhid tadi. 1 detik aja bikinnya, 1 detik, 1 menit lupa lawan Allah. Minta ampun ini Allah. Taubat dari kita. Ada
kita nggak ingat dua Allah ada apa di kita. Asal sembahyang aja di kita ya lah, tidak sembahyang lupa juga kali ya. Ujar Al-Quran juga inna sholat tadi dikre sembahyang itu jatuh semata-mata mengingat aku sembahyang kelapa sambil awak main, hatinya main, rohnya main, tiga-tiganya main. Rasulullah ajar Islam Mi'raj ya ba'am yara wa la yara wa fadluhu aman wara biman ilaihi qad nasara ruhan wa jisman la mira ruhan wa jisman la mira. Rasulullah menghadap Allah atau Isra Mi'raj beserta jasad dan beserta hati dan beserta rohnya adalah situ. Tertinggal roh nanti benda mabar, maksudnya hati seorang kayak juga. Hati Mi'raj ini apa? Menghadap Allah maksudnya sembahyang. Di luar sembahyang yang tertinggalnya keringatan minta ini kata awak layang tapi hati, tapi rohnya kada ingat Allah. Berdiri kada ingat orang kiriakan bantuan Allah. Kalau tidak ingat, kamu kada ingat karena kadang belajar tauhid wajar minta. Tapi dosanya apabila menuntut, tapi menuntut sungguh-sungguh ada kewajiban mengamalkan gugur dulu dosanya. Dosa kepatuhan gugur. Masalahnya kalau mengamalkan atau kada itu urusannya dua Allah. Tapi nah jelas dulu menuntut bujur menuntut sekayunya itu sampai guring sampai tak lama. Bolehnya ada bau ya. Kalau barang guru simpan nafsiah amanah, nafsiah mati ya. Mana nafsiah mati? Berapa tahun simpan nafsiah mana? Para bubuhannya nenek, para aulia orang soleh di bawah kita Nabi. Setiap matanya melihat sesuatu yang ada, hatinya selalu ingat lawan Allah nama sifat wujud. Allah nama adakan. Setiap melihat yang ada, ingat lawan Allah nama adakan. Ini buat hati bubuhannya. Makanya para aulia Allah, orang soleh, nantinya dulu di roh jalannya ibadah oleh Allah, kasar maknawi, nakasa maknawi. Kalau Nabi hati tadi orangnya duduk di hati awal mengamalkan menggawinnya dibalik kasar isi ini yang tahu segala sesuatu selama sesuatu itu masih bahati. Tapi kalau ini sampai uang nanti langsung sungai sangat pandai ini tumbuh-tumbuhan kayak itu juga. Kalau sudah orang duduk di roh atau tauhidnya bertahun-tahun mengamalkan, pada damai ingat kawan Allah membantu, kalau lihat ingat kawan Allah bersifat dasar membantu. Tapi belajar dulu buruan, jangan diamalkan di sini. Belajar dulu dari wujud, dari rukun anu dulu, hukum apa, hukum adat, hukum syar'i, pembukaan tauhid. Hukum syar'i ada berapa, hukum adat ada berapa, hukum akli ada berapa, hukum nakli ada berapa. Itu pembukaannya wajib dulu tuh mengetahui supaya jangan jahil, supaya jangan alim barang di bidang itu. Alim ini tahu asal mengamalkan karena urusannya kalau yang bagi kementan punya bajunya kada apa namanya pasang bajunya yang ada bensin ada dirasuk lah apa namanya rasuk ada di baju atau kopiah ada apa rasuk apa ada rasuk. Nah ilmu itu bagaikan baju atau bagaikan kopiah ini memasak sesuai dengan bakatnya. Lalu karena Allah telah membuka kepada hadratnya yang sempurna orang yang duduk di roh atau di pakrasa atau di ingatan hati, ada ingat hati atau di rasa hati. Ini orang yang sudah duduk di tauhid 24 jam pun orang minta untuk berdiri apa ini itu orang selalu ingat dengan 20 sifat itu yang berlaku di awalnya.
Allah membagi lawan orang itu kasab maknawi. Kasab maknawi dan kasab fisik ada sepeda. Kalau kasab fisik artinya tabuka lawannya seluruh apa yang ada di alam dunia, seluruh ada di alam tadi. Kasab maknawi kamana matanya pada lihat, kamana matanya mendengar, di situ inya selalu ingat lawan Allah. Kasab maknawi, kasab maknawi. Kalau kasab fisik ya kau melihat namanya macam kasab maknawi, Allah jadi nanti dilihat didengarnya, walaupun punya apa yang digawiannya, apa yang didengarnya selalu ingat lawan Allah yang tidak pernah mendengar atau orang para berbuatnya. Tiga-tiganya ini namanya purnakan ibadahnya. Rasulullah itu ya man yara wa la yura wa ba'allahu aman wa biman ilaihi qala sara ruhan wa jisman la mira. Ya man yara wa la yura, wa ibrahim melihat tapi tidak mau dilihat. Ya man yara wa la yura wa fadnuhu aman wara, tapi karunia sampean kawan dilihat oleh Allah. Kalau dirinya kau dilihat, orang pada kau dilihat, maksudnya bifaru aman yara wa la yura wa fadnuhu aman wara biman ilaihi qad sara, dengan orang yang menjalankan daripada Isra dan Mi'raj. Wa fadnuhu aman wara biman ilaihi qad sara ruhan wa jisman la mira. Kayak tujuannya disuruh mau pada Nabi jadi sembahyang jangan cuma awak aja, itu maksudnya nanti jangan cuma awak ini awak aja sembahyang doang ruang, tapi setiap apa ada di berdiri keringat dalam hati, rukuk keringat, baca Fatihah keringat lawan Allah dalam hati. Jadi nama atur ibadahnya 3 ilmu, ini ketiga yang dipakai. Bukan cuma fikihnya aja. Kalau fikihnya bahasa diri ada hati pulang pun orang main, ingatan hati mendiriakan Allah, bantuan Allah, baca Fatihah ingat juga bantuan Allah. Rasulullah menghadap Tuhan kayak itu. Kalau tadi Tuhan wa jisman la mira, dua-duanya oleh Rasulullah itu Isra Mi'raj jasadnya aja. Ujar Rasulullah, Mi'raj ummati as-shalah, Mi'rajnya umatku adalah sembahyang. Mi'rajnya umat Nabi sembahyang, sembahyangnya awaknya aja hati gak diingat. Itu ngarannya ada orang sembahyang tuh as-sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan yang kada baik. Pas sembahyang tuh kayak itu pulang kelakuan, kayak itu pulang kelakuan umat. Nah jadi umat ini kada ada ingat apa-apa, ada ingat apa Al-Quran menyuruh inna sholata tanha anil fahsya, siapa yang menggui sembahyang maka orang itu tercegah dari perbuatan yang kada baik. Akibat untuk sembahyang kayak itu pulang kelakuannya. Kenapa? Inya pada waktu sembahyang itu tadi, pada waktu sembahyang tadi itu inya kayak itu jua. Ada yang ingat kata mbak sembahyang makanya kada ingat. Nah tanah sembahyang aja nanya sama hadap lawan Tuhan namanya kada ingat juga sudah. Di luar sembahyang bagian. Nah itu kalau itu obat itu. Jangan anak mati itu kada menantu lagi kan itu. Datang Azrail tunjuk itu siapa tuh jadi mau lawang kancing lawang ada orang kehilangannya tinggi banget kancing lawang ada nandok. Kalau ada dapat siapa itu apabila dia belajar tauhid, belajar tauhid nama roh nyawa lo ajaran itu kan nandok ya. Oh ajaran tetap siap-siap ya. Sudah ambil nyawa ini sekitar dan tapi nanduk dulu di gada ayam.
Karena itu jahirang banyak kancing lawang aja lah ya, lebih kancing lawang masuk. Tetap cuma pulang ke semuanya itu kembali kepada diri masing-masing. Kembali kepada masing-masing, kamu nyanyinya pada menuntut ada nyawa yang ada pegawai dapat hasil. Nyawa ada menuntut ilmu, tahu lah. Belajar fikih kada, tahu lah. Belajar ilmu hati kada, kau kayak apa tahu lah, amalkan tahu. Tiga-tiga ini nak mati sudah, nak matiannya sadar dari ilmu nak itu, dari gurunya kemana. Nyawa masalah rezeki dunia, ujung dunia nyawa agak. Ujung dunia nyawa ada siang, ada malam, ada apa, wanita ada bergulingan, wanita dalam dunia. Masa menyempurnakan ilmu hati, ilmu luar, ilmu roh nyawa kan bujur-bujur, masalah makanan nyawa bujur-bujur. Seperti pulauan dunia maksud sebentar. Sama daripada mereka bermula jisminan apabila telah didapat oleh murid itu orang yang berkata-kata tadi kepada segala alamat ini di dalam dirinya, maka hanya telah keluarlah daripada alam isi dan sampailah ia kepada alam hadrat kondisi, ya kan kondisi. Jadi dibalik orang yang duduk di hati aja, orang yang bisa hati dia amalkannya dibalik kasar isi. Orang yang duduk di roh dan amalkan dibalik hadrat kondisi. Kamanapun matanya memandang, di dalam hatinya selalu ingat lawan Allah. Apapun yang didengar telinganya selalu ingat lawan Allah. Apapun dia berkata-kata, hatinya selalu ingat lawan Allah. Ini ngarannya si dibalik akan sifat hadrat kondisi. Tapi menuntut bujur-bujur yang sedetayuhnya, menuntut ilmu sedetayuhnya. Tentang gurunya aja, gurunya bilang padahal kayak di kaliannya nyawa anak berduit, nyawa juga anak berduit, nyawa anak kanyang, nyawa juga anak makan, nyawa anak makan cari duitnya, cari balasnya. Mau anak banyak, mau anak kanyang makan cari duit penyakit, kanyang juga mah. Mau nyawa anak seadanya juga cari itu aja kalian. Artinya mun seorang nyawa pegawai dunia aja bujur pegawai akhirat kan itu juga. Nanti pegawai akhirat kan secara ilmu pikirnya bodoh, bujur kayak apa menurut Imam Jahab. Walau bukan bilang bodohnya secara ilmu tauhid atau bodohnya bilang lawan ilmu hati, disuruh bertaubat. Jadi mau lawan ilmu tauhidnya pulang sambil bodoh, si ingat lawan sifat wujud, sifat nafsiyah kubur kepada sifat wujud. Sifat wujud ini syaratnya afal dulu aja, ada bergerak pendiam gawe Tuhan sudah bayang. Karena bayang kayak itu pulang, kadang kita bayang pulang, bapak diri Allah Akbar. Ya Allah dimana beda, dari matinya seorang berdiri dibantu, orang berdiri kerakawah. Kenapa jadi kerakawah mengingat itu? Karena satu seorang belum belajar. Karena kita belajar, karena seorang jokoler habis kisah. Nah kalau diusah di orang aja nggak itu juga beda. Dari dunia beda lah. Siang malam wanita ada bergulingan, kalau pada matahari tahannya lagi supaya kau pegawai ada hasil tak harus kadang nyawa cari hari-hari membejikan entah habis jo atau banyak jualnya mati tertinggal jo. Kalau ribut teler kubur kan harus takut. Jangan tahu apa ibadah sudah mati itu apa dah harta sama kayak kesan orang apa bini orang tuha kayaknya ini tuha
Baduit kada, bungas kada, mencari bini na anong, pasti bunguli bini na anong na habis duit, tongkot na aja. Asa himu ay, ano aja, ada bini anong aja, anak doa bicara wajah, anak lawan warisannya wajah, tinggal dihimu, ano aja, bini anong mana, bungas kada sorak, habis duit tongkot na, mana dirijik, jual tanah habis apa bini itu diintih antara seorang sama bininya mungkin nama bininya mata duitan anu sayang tadi kalau sayang habis sertifikat rumah saya jual kenapa bininya kemudian intih muang dulu mensorok Tuhan juga cari dan anong yang benar habis duit tongkot Allah anak ini kalau sayang kalau sayang kalau saya ke tanah bunyinya ini tuh yang sayang dua aku sayang itu dua harta nyawa mulai dari kita benar para aku aja lagi siapa yang tahu bicara amin dulu bicara amin bungaskannya ada babinya itu nampak ada model gitu pada hamakannya nyawa kasih ibu mana sudah nggak tetap seorang tua itu saya orang tua juga ada badian udah anak bayu jadi dia udah orang Tuhan ini mengganyakan hati lagi nggak dulu pada garing ngomongin ini anak jangan nano pasti pengulinya tau duit habis nah apa ada lagunya minggu diriji nih si aku itu kan ya menelpon aku kagos sayangnya doa aku sayang duit kena keluar mulai datang jangan kayak udah nah kopiah hilang udah berani kenapa jadi kopi yang hilang udah aneh? Aku udah pakai sarung bintang seko abut. Berarti kopi itu tinggal di mana? Itu udah biasanya. Udah kopi yang hilang menjadi mana? Ada kopi mana? Abutnya berpikir mana kopi ada? Anak petapun kurang seko, masih curiga. Jangan seko berarti nih kan. Satu situ, makanya keluar di sini. Pak, siapa namanya? Masa kopi yang ada di tempat lain? Ketapon ada rupiah kasih tuh nah jadi seko apa ya jadi hilang makanya situ jadwal di sana saya pas pirang nah pirang makanya ini mau yang punya kopi ya namanya punya kopi ya kenapa punya kopi ya apa bini pulang nah ada yang modal maka saja lagi kada muas kada pegawai kada anu mana ane ini aja aku aja manggil sayangnya nyoba duit mbak habis duitnya pinjamnya ya ada gue cek kawannya aja sih gue cek nih sekongkol dulu bisa nanti gue mau pindah Tuhan aja bininya musuhnya saat bagusnya toh padahal ada banjir mau ada badior nih menambah anong harusnya tuh dia bina barang-barang habis duit seorang enggak aja bikin kata Allah enggak ada aja bikin kata bapak ada orang yang teman kayunya soal jadi mana tetap soalnya katanya bener mati itu sudah bener pikiran bener ada duit itu kan ada leter ambil cowok bini makin sayang bapak sayang jadi nah berapa habis itu ambil boleh kita kawannya sudah habis anak babine caramen dulu nomor caramen gue nulis nah caramen itu gue nulis caramen itu nanti bawa aja ini mau seorang dulu mau sedang
itu bilang akan juga sesuatu Tuhan punya akan dong memuliakan Tuhan. Dan ada nanti mereka semua yang ada dia. Ini pikiran apa? Bapak Haris kan beli bininya terus lah. Habis duit lah, habis kendaraan lah, benar. Ambil itu duit. Habis itu saya kan sayang naik. Belinya sobat duit ada tempat berduit, saya cek nih dua bininya. Coba sayang. Di sebelah bini pulang ceknya. Dua bini ini ada soal ngeo sayang gitu. Di dalam bini pasti ada menutupi apa ada jadi. Ada gaulnya kira baik keluar deh. Kalau berencek, kawannya ibu bisa deh. Boleh guru yang minta. Itu mah anak begini juga yang lain ini kata anak ini pusat India, anak mencari bini ini pusat India, hidup marah. Wah, udah bakal lancar. Kedua hari kan sepak terang, habis duitnya, habis hartanya sepaknya. Yang itu gue cek, ada yang cek, ini cinta dua aku cinta ya, ini berbeda. Bata pindah duit cong ayo kawan dehnya, tunggu yang kulit tumpang lagi. Kagak, lagi gue yang apa bini ini kawin, bini aja, makanya sakit. Tentu boleh, anak-anak boleh ibadah, tapi tidak boleh. Itu dari guru itu. Jadi apabila tiga ilmu itu dicari, maka kalau masalah dunia, apabila orang masih sembahyang, itu rezekinya Tuhan menjamin. Siapa yang ilmu hatinya main, Allah memberi kasyaf isi. Seluruh apa yang ada di alam dibukakan hatinya. Asal hatinya berisi ilmu hati. Apabila hatinya lewat roh-rohnya pulang, maka ya Rasulullah jadinya kena rohan wa jisman lamiro. Hatinya apabila beribadah, apabila apa-apa pikirnya main, hatinya main, rohnya main juga diberi oleh Allah kasar maknawi. Kasar maknawi ini kalau kasar fisik masih menyambat lawan orang, umpamanya kayak opek. Kemarin opek umpamanya gawe ini terdapat dua itu sampai opek kemarin kan itu kenapa kayak dan dari waktunya kemarin opek itu gawe hari ini terdapat dibuyanya kemarin. Padahal kita ada mana dari opek kan? Nah itu kasar fisik masih menyambat orang. Kalau kasar maknawi kan menyambatnya mau kasar maknawi ini apa nanti lihatnya ingatan lawan Allah, apa nanti dengar ingatan lawan Allah. Jadinya kan dari lagi nanti lihatnya setengah makhluk apa-apa lalunya itu kan itu juga. Dan barakat dulu di sini. Dan Allah memberikan paham lawan kita dan bapak Rasulullah dan bahkan itu kita ibu bapak seluruh keluarga kita dapatkan Allah dan mudah-mudahan lagi hidup beriman mati pun beriman dan mudah-mudahan lagi Allah berikan kita rezeki halal dan mudah-mudahan lagi Allah mengabulkan hajat kita dunia akhirat dan mudah-mudahan lagi Allah Ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah dan mudah-mudahan hidup beriman mati pun beriman dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jannatul firdaus bin hadratin nabil fatihah dan insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bid-din wa anta qina bid-din wa anta qina bid-din wa anta Allahumma qulubana bi ni'matika kama ta'ala wa shamsika wa habada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli namazin ala bashir ala ma wasa'u ilmullah.